Oke, selamat datang. Kali ini saya dapat mainan baru. Jadi kali ini saya baru habis beli BMS Daily BMS yang lumayan gede. Ini sama tangan saya aja gedenya kalah tangan saya. Jadi ini adalah Daily BMS untuk lithium ferrofosfat. Nah, spesifikasinya ini 16 seri 48 volt 200 ampere. Untuk spesifikasi yang tertera di sini, discharge currentnya sampai 200 ampere. Kemudian charge currentnya 100 ampere, communication interface pakai Bluetooth dan UART. Kemudian ini termasuk BMS common port with balance. Nah, Daily Electronics tipenya R32WGC02. Oke, sepintas BMS ini besar sekali ya. Tangan saya aja separuhnya kayak gini. Nih. Jadi tangan saya aja separuhnya ini. Oke, kemudian fitur yang terlihat di sini ini ada jalur untuk baterai minus, kemudian ini untuk power minusnya. Jadi karena nanti masuk common port BMS ya. Kemudian ini ada kabel balancernya, totalnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 17 kayaknya kalau nggak salah. Ini sepertinya ada 17 kabel untuk balancer. Kemudian ada sensor temperaturnya, ada satu sensor temperatur NTC. Kalau di sini tertulisnya NTC. Nah, ini masuk ke dalam, saya masukkan ke sel nomor B-1 B1 ya. Di bagian baterai minus. Nah, masuk ke sana. Masuk ke dalam. Kemudian selain sensor temperatur, di sini sebenarnya ada apa ini? Light board. Jadi untuk display, seperti kalau nggak salah untuk display yang langsung muncul indikator baterainya berapa persen dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk komunikasi datanya UART ataupun Bluetooth. Nah, di sini saya menggunakan yang saya beli menggunakan Daily Bluetooth. Nah, ini spesifikasinya seperti ini. Nah, inilah mainan baru saya, BMS lithium ferrofosfat 16 seri 48 volt 200 ampere. Nah, ini sudah terinstall dan sudah bisa, aplikasinya juga sudah bisa membaca dari kondisi baterai yang saya miliki sekarang. Di sini saya merakit baterai. Mohon maaf ini masih terlihat acak-acakan ya. Baru dirapikan tadi, masih acak-acakan juga. Kabel balancernya nanti dirapikan lagi. Kemudian baterai yang saya rakit ini spesifikasinya dia baterai lithium ferrofosfat 18650. Kapasitas per selnya 1800. Kemudian susunannya dia 16 seri 60 paralel. Jadi kalau kebanyakan orang bilangnya 16S 60P. Ini saya memakai bracket spacer yang langsung
yang besar, yang bukan 1/1 tapi yang berapa kemarin, yang 4x6 kalau nggak salah. Saya susun seperti ini sampai sebesar ini, jadi 1 layer aja, karena untuk pengaplikasiannya nanti 1 layer ini udah langsung masuk jadi satu, jadi nggak harus saya tumpuk-tumpuk kayak gitu ya. Oke, kemudian weldingnya nggak kelihatan ya, jadi untuk perakitannya, untuk membuat seri dan paralel menggunakan spot welder. Kemudian waktu pengerjaan ini sampai jadi lumayan cepat, tidak ada 2 hari untuk pengerjaan secara efektif. 2 hari efektif selesai pengerjaan ini, dari pemasangan welding, pemasangan BMS ya kurang lebih 2 sampai 3 hari kalau santai kan, seperti itu. Karena ya kemudian apalagi ya, oh ya, setelah ini nanti saya akan tunjukkan aplikasinya seperti apa. Jadi ada aplikasi Smart BMS, bisa diunduh di Play Store kalau di HP-nya Android. Seperti itu. Oke, kita mau cek di aplikasinya dulu. Oke, ini saya mau menunjukkan aplikasi dari Smart BMS. Nah, sebelumnya kalau mau download, kita masuk ke Play Store, kemudian cari Daily BMS. Nah, ini Smart BMS. Nah, ini adalah aplikasi dari Smart BMS Daily itu sendiri. Di sini ketika kita klik, nah ini gambar-gambarnya. Nah, nanti menyerupai ini nanti untuk aplikasinya, mirip bahkan sama. Ini ulasannya. Oke, kita buka. Setelah kita buka akan muncul seperti ini. Oh ya, Daily BMS ini dia tidak akan aktif sebelum di charge pertama. Jadi ketika selesai di charge, jadi BMS ini selesai dirakit, BMS ini harus di charge dulu. Setelah itu baru bisa connect dengan aplikasinya. Nah, kalau untuk di sini device name-nya, ketika Bluetooth sudah dinyalakan, ini Bluetooth sudah dinyalakan, kemudian di sini ada DL02112334A0BB, ini diklik aja. Jadi aplikasinya ini versi 192. Ini langsung saya klik. Nah, ini langsung masuk. Nah, dia menunjukkan SOC-nya 50% karena baterainya juga masih baru ya. Kemudian di tampilan awal ini terlihat kapasitasnya baru berapa persen, kemudian jumlah tegangan totalnya berapa, arusnya yang masuk berapa, karena ini tidak dicas maupun discharge jadi 0 ampere. Kemudian ada maksimum voltnya 3,3, minimum voltnya 3,29, average voltnya 3,3, different voltage-nya 0,013 volt, cycles-nya masih kosong, power dalam kilowattnya masih 0 kilowatt. Nah, kemudian ada fault alarmnya 0 yang mendeteksi adanya sesuatu yang proteksi seperti temperatur dan lain sebagainya. Dan yang bawahnya ada 6 of temperatur, sensornya 1 mendeteksi 28 derajat Celcius. Kemudian di bawahnya lagi ada baterai string 16.
Ya, ini adalah kondisi baterai dari sel 1 sampai sel 16. Jadi kita bisa melihat tegangan sel 1 3,302, baterai 2 3,303, baterai 3 sel 3 3,303 dan lain sebagainya sampai sel ke-16 3,302 volt. Kemudian bawahnya lagi ada baterai serial number 202000306 dan software version. Nah, kemudian kalau kita masuk ke parameter setting, nah di sini ada beberapa. Ada protection parameter, ada cell chart karakteristik, ada collect board setting, ada temperature protection, ada parameter setting. Nah, di sini kita bisa setting secara manual. Kita mau batasi cell volt high protectnya berapa, cell volt low protectnya berapa. Jadi kalau ini untuk mendeteksi memproteksi batas atas sama batas bawahnya tegangannya. Kemudian kita masukkan some volt high protect, jadi tegangan tertingginya berapa, tegangan terbawahnya berapa. Kemudian perbedaan different voltage protect, jadi dia akan memproteksi perbedaan voltase antar sel baterai itu berapa. Kemudian ada charge over current protect, itu sampai 300 ampere atau nanti dibatasi bawah lagi boleh juga. Kemudian discharge over current protect 300 ampere, ini bisa di setting kembali. Kemudian ini di sini ada tipe battery LFP atau lithium ferrofosfat sesuai dengan BMS-nya tadi. Kemudian rated capacity-nya tadi karena kapasitas per selnya 1,8 Ah, kemudian dibuat 100 paralel, jadi totalnya sekitar 100 berapa Ah, tapi ini saya bulatkan jadi 100 Ah aja. Kemudian cell reference voltage-nya 3,2 dan lain sebagainya. Oke, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada collect board setting, jadi ada board 6, ada satu board 1 sel 16 sel maksudnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada setting untuk temperatur juga ada, karena ada cuma pakai satu sensor temperatur, jadi ditulis dimasukkan satu. Kemudian ini ada temperature protection, jadi kita bisa setting pada suhu berapa baterai ini nanti akan bekerja secara optimal, dan nanti ketika suhunya tinggi maka BMS akan protect. Kemudian yang terakhir ini ada charge switch, ada discharge switch, ada system reset, factory data, zero drift current, calibration, dan reset password. Ya, ini adalah tampilan dari BMS-nya. Dan bagaimana kalau baterai ini kita charge? Ketika baterai ini kita charge, oke, kita cek dulu. Saya nyalakan chargernya. Nah, di sini arusnya ada minus 2,5 ampere, jadi ada arus yang masuk ke baterai 2,7 seperti itu. Oke, ini adalah aplikasinya dari Daily BMS. Oke, ini baterai saya cas pakai arus 25 ampere. Jadi terlihat ya, baterai ini saya cas pakai charger 25 ampere. Sekarang SOC-nya sudah 79% kelihatan dari sini. Kemudian kita lihat tegangan dari masing-masing sel ini. Tertinggi 3,5 3,547, terendah 3,362, rata-ratanya 3,393. Nah ini, kemudian ini power KW itu
power dari chargernya yang masuk. Jadi tegangannya sama tegangan dikalikan arusnya ketemunya ini 1,373. Dan ini kondisinya per sel, dari sel 1 sampai sel 16. Jadi kelihatan tertinggi 3,546 di sel nomor 8, kemudian terendah 3,362 di sel nomor 9. Nah, sel nomor 8 tertinggi, 9 terendah, jadi dekat. Oke, seperti itu untuk kondisi baterai yang saya cas dengan arus 25 ampere.